Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abitra Diprayoga dari kelas 12 TMPO 2 nomor absen 1. Sini saya akan menyampaikan hasil dari rangkuman saya. Yang pertama yaitu menyeleksi strategi pemasaran. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya untuk memasarkan suatu produk baik barang ataupun jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu, jadi sehingga jumlah penjualannya dapat menjadi lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Strategi pemasaran yang sering digunakan dan dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, promosi melalui media sosial. Yang kedua, partnership atau kerjasama. Yang ketiga, diskon soft opening. Yang keempat, terlibat kegiatan amal atau sponsorship. Yang kelima yaitu mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Marketing plan atau rencana pemasaran adalah suatu bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran dengan tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan marketing plan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memperbanyak informasi perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Yang kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lain. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Berikut ini adalah manfaat dari marketing plan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengidentifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Yang kedua, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi sumber informasi. Yang keempat, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik. Yang kelima, menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Selanjutnya yaitu cara membuat marketing strategi. Sebelumnya yaitu prospek. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, menciptakan komunikasi menarik dengan calon pembeli. Yang ketiga yaitu memilih media yang paling relevan, during atau selama lead. 4. Membuat calon pembeli tertarik pada produk atau jasa kita. 5. Menciptakan hubungan baik dengan calon pembeli. 6. Memberikan kemudahan bagi calon pembeli sesudah atau after sales. Yaitu yang selanjutnya yang ketujuh yaitu memberikan pelayanan kelas dunia kepada pembeli. 8. Yaitu menaikkan customer lifetime value. Yang ke-9, menciptakan sistem referral. Kesimpulannya yaitu bagaimana cara orang yang belum pernah membeli kemudian tertarik. Begitu tertarik, kita jaga orang tersebut dengan memberikan value. Kemudian orang tersebut akan membeli lalu memberikan pengalaman dan bagaimana cara mereka membeli lebih banyak serta mempromosikan produk kita kepada teman-teman yang lain atau ke komunitasnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Yang ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Yang keempat, Gojek membuat iklan yang unik dan menarik. Yang kelima, Gojek juga bermitra dengan partner bisnis yang terpercaya. Yang keenam, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Yang ketujuh, Gojek memberikan kemudahan dalam pembayarannya. Selanjutnya yaitu menilai perkembangan usaha. Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pertumbuhan usaha. Berbicara mengenai pengembangan usaha berarti kita akan membicarakan manajemen usaha.
Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja sama dengan orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen usaha memiliki fungsi yaitu yang pertama planning atau fungsi perencanaan. Yang kedua yaitu organizing atau fungsi perorganisasian. Yang ketiga yaitu directing atau fungsi pengarahan. Yang keempat controlling atau fungsi pengendalian. Saat melakukan kegiatan manajemen, maka akan ada 3 hal yang harus dijalankan, yaitu 1. Mengetahui bagaimana pengelolaan sebelum menjalankan usaha. Yang kedua, mengetahui pentingnya manajemen. Yang ketiga, mampu mempraktikkan fungsi manajemen. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi 1. Manusia, 2. Uang, 3. Bahan, 4. Mesin, 5. Metode, dan 5. pasar. 5 metode dan 6 pasar. Selanjutnya yaitu menilai perkembangan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Faktor internal: kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan entrepreneurship. Faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu faktor perintah, kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi. Selanjutnya yang faktor non pemerintahnya yaitu sistem perekonomian, sistem perubahan dan kondisi perburuan, sosiokultur, budaya masyarakat, kondisi infrastruktur, dan tingkat pendidikan masyarakat. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Kelima, perluasan daerah pemasaran. Keenam, perbaikan sarana fisik. Ketujuh, pendapatan usaha. Selanjutnya yaitu cara memulai bisnis dari nol. Yang pertama, tentukan produk atau dengan kata lain menentukan ide. Yang kedua, susun rencana bisnis yang matang. Yang ketiga, siapkan modal, finansial, dan mental. Yang keempat, fokus pada satu bisnis. Jika perlu, bentuk tim kerja yang solid. Yang kelima, lakukan pengelolaan keuangan yang baik serta lakukan promosi yang baik pula. Yang keenam, disiplin waktu. Yang ketujuh, terus belajar dan membuka diri serta melakukan inovasi. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu jangan takut untuk gagal. Cara bisnis kecil menjadi besar. 10 strategi yang bisa dilakukan untuk membuat bisnis kalian menjadi terlihat besar. Yang pertama, membuat bisnis terlihat dari luar. Yang kedua, stiker mobil. Yang ketiga, iklan di invoice. Yang keempat, nada tunggu. Yang kelima, website atau marketing online. Yang keenam, seragam. Yang ketujuh, packaging. Yang kedelapan, kartu nama. Yang kesembilan, branding. Dan yang terakhir 10 yaitu berbagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.